Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman semua berkenalan dengan Muhammad Idris bin Abbas bin Hashim. Ada yang tahu siapakah beliau? Boleh angkat tangan. Pada tahun 150 Hijriah, lahirlah Muhammad Idris bin Abbas di kota Asqalan, Gaza, yang kita semua kenal dengan Imam Syafi'i. Ibunya bernama Fatimah dan ayahnya bernama Idris. Pada 2 tahun kelahirannya, ayahnya meninggal dunia. Lalu Imam Syafi'i diajak ibunya pergi ke Mekah, tempat tinggal nenek moyangnya. Saat di Mekah, beliau mulai menjajaki proses pendidikannya. Kemampuan menghafal dengan cepat serta keinginan yang kuat membuat beliau ingin terus belajar. Bagaimana tidak, pada usia 7 tahun beliau mampu menghafal Al-Quran. Pada usia 10 tahun beliau mampu menghafal kitab Muwatta yang di dalamnya berisi puluhan ribu hadis sahih. Dan pada umur 15 tahun, atas permintaan para ulama, beliau mampu berfatwa. Di Mekah, beliau berguru kepada Muslim bin Khalid dan ulama-ulama lainnya. Setelah itu, beliau pergi ke Madinah dan berguru kepada Imam Malik bin Anas. Tidak berhenti di situ. Setelah itu, beliau pergi ke Yaman dan berguru kepada Mutarrif bin Mazin. Lalu, beliau pergi ke Irak dan menjadi ulama besar di Irak. Dan suatu ketika beliau mengadukan permasalahan yang sedang ia alami kepada Imam Waqi', gurunya, yakni hafalannya yang mudah hilang, dalam syair berikut. Sakutu ila waqi'in su'al hifdi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Aku pernah mengadukan kepada Waqi' tentang jeleknya hafalanku. Lalu beliau menunjukiku untuk segera meninggalkan maksiat. Beliau memberitahukan padaku bahwa ilmu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidaklah mungkin diberikan kepada orang yang ahli maksiat. Hadis riwayat I'anatul Talibin. Lalu Imam Syafi'i bermuhasabah, meraba-raba dirinya. Perbuatan maksiat apa yang telah ia lakukan, padahal semuanya sudah berusaha untuk ia jaga. Makanannya, minuman, pakaian, serta pergaulannya pun juga sudah ia jaga. Dan ternyata ketika beliau pergi belajar ke rumah Imam Waqi', beliau melewati sebuah pasar, yang di dalam pasar tersebut masih banyak wanita yang tidak memakai hijab, dan terkadang masih ada transaksi haram serta kezaliman. Terbesit di pikirannya, dalam hati Imam Syafi'i, perbuatan maksiat apa yang telah hamba lakukan? Lalu Imam Syafi'i mengubah rute berangkatnya menjadi lewat di belakang pasar, serta beliau juga menghubungkan perkataan Imam Waqi', gurunya, yakni ilmu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidaklah mungkin diberikan kepada orang yang ahli maksiat. Setelah itu, beliau mendapati kelancaran hafalan yang sangat amat baik. Dengan cerita kisah Imam Syafi'i di atas, dapat kita petik pelajarannya bahwa sulitnya menghafal atau mendapatkan Al-Quran itu dikarenakan diri kita yang masih dalam keadaan berdosa, yang disebabkan oleh maksiat yang tidak kita sadari. Maka dari itu, marilah meraba diri masing-masing. Perbuatan maksiat apa saja yang telah kita lakukan selama ini, dan segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pemilik ilmu. Dengan begitu, kita akan mudah memperoleh ilmu yang akan kita dapatkan nantinya. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.